Wow, hari Minggu yang cukup mendung dan udah mulai gerimis sepertinya ini ya. Jadi hari ini saya berada di toko Rekam Jaya. Wow, yes, toko Rekam Jaya. Hari ini saya akan ngobrol dengan salah satu pemilik toko Rekam Jaya. Salahnya si Memen ya. Jadi cuma ada Memen aja hari ini kayaknya di sini. Dan toko Rekam Jaya sendiri nih berada di Jalan Candi Mendut nomor 11. Jadi gabung sama Escape Cafe. Ya, tempatnya cukup seru juga ya. Tapi lagi tutup juga sih gara-gara ada virus pandemi ini nih. Jadi begitulah. Jadi kita masuk aja ke toko Rekam Jaya. Wow, jadi di sini kita toko Rekam Jaya itu mengingatkan ada poster tentang acara-acara di Malang tahun-tahun yang lalu ya, dari 2012 sampai 2020 mungkin, tapi katanya masih bakal ditambahin lagi dari sini. Jadi langsung masuk aja kita ya. Gila, ngomong kayak gini agak kaku juga ya, udah lama ngomong. Ya, jadi begini ya kondisi toko Rekam Jaya. Jadi banyak juga ya, dia menyediakan vinil, CD, kaset-kaset, buku, dan juga masih banyak lagi menjual Walkman juga mungkin. Oke, di mana Memen berada? Memen, ya. Akhirnya saya sering banget main kesini biasanya. Jadi tempat sering lah. Ini salah satu tempat favorit saya saat gabut di rumah atau membuang kebosanan kan. Itu gila. Boleh duduk nih? Boleh lah. Oke, gimana man kabar man? Baik. Gila, sepi man ya. Oh, iya, lagi tutup ini. Ya nih mau beritahu nih kondisi lagi tutup. Tapi udah aku kasih tahu sih tadi pas di depan tadi itu. Jadi gimana nih man? Apa? Boleh ngerokok dulu man ya, biar agak. Aku deg-degan loh man ini man. Lapo. Nggak tahu udah lama aja nggak. Terakhir kapan program Erik terakhir? Terakhir itu pas sama depan Turas. Itu Kalampoki. di Kalampoki udah 2 tahun lalu malah, akhir tahun di Terus 2018 terus berhenti udah lama. Apalagi sekarang ditinggal Hafes kan ke Jakarta. Emang. Nggak apa, jadi ini edisi sistem vlog-vlogan lah buat mengisi waktu di masa-masa corona ini gitu. Man, Oi. mau tanya-tanya nih soal toko rekam nih. Apa sih yang membuat kamu tuh tiba-tiba berani membuat usaha toko record store kayak gini? Sebenarnya awalnya emang bukan toko ya, langsung. Pertama itu waktu 2018 Malang Zine Fair, yang kedua teman-teman aku Garu, Mas Eko, Pandu dari Kertas Kolektif sama Ardi dari Bangkit Melawan. Oke. Itu rencananya ngarsipin zin. Jadi berangkatnya emang bukan rilisan fisik kayak CD gitu. Awalnya emang kita pengen ngarsipin zin musik pertama gitu. Oke. Terus berjalannya waktu ditawarin sama temen-temen Escape, ini ada space nganggur gitu, suruh ngisi gitu. Ya minta bantuan Mas Alu. Awalnya sih mau bikin usaha karaoke ya. Oh serius? Iya. Lagi tren kan, lagi banyak di teman-teman karaokean kan, usaha karaoke. Tapi musiknya kok sing tak senengi, yang disenengi 3 orang ini ada yang noise, ada yang instrumen. Iya sih, ada yang Mas sendiri musiknya metal juga. Nyanyi karaokean metalan tuh ya kayak apa juga apa. apa. Ya. Akhirnya buka rekaman. Berarti awalnya tuh dari Zin kumpulan anak-anak Garu dan lain-lainnya tuh Ya, ngobrol-ngobrolin itu. masih ngumpulin arsip soal fanzine, soal terbitan musik mandiri di Kota Malang. Oke. Tapi setelah itu akhirnya ngebuka toko rekam tanpa sangkut paut mereka. Idenya bukan dari mereka ya? Berarti dari ini beda divisi, Rekam Jaya. dari kamu sendiri. Toko idenya? Rekam Jaya. Dari ide kamu sendiri. Ada 3, Mas Sama dari Oh, Solid oke. Rock, Mas Alu dari Barongsai Record, sama aku sendiri. Oke. Terus Tapi kita bertiga itu cuma pekerja. Bosnya namanya Black, tapi enggak. Oh, aku ingat Black itu si kucing ya. Bosnya itu. Jadi ada penjaga toko yang pasti emang di sini. Namanya si Black, emang tuh kucing metal banget tuh. Ada foto kalau kalian di postingan Instagramnya toko rekam, gila banget ya. Dia yang Investor itu, investor utamanya. Iya ya.
Tapi kalau secara serius, Apa? ini nih, kenapa bisa ngambil nama toko rekaman? Dari sekian banyak nama lah, ada nama toko rekam Jaya. Ya kan rekam Jaya kan pertama kan pengarsipan ya. Kita pengennya merekam. Oh berarti sebelum ada toko rekam Jaya, Ya kan? ada rekam Iya, Jaya dulu? Iya udah ada rekam Jaya. Oh, oke. Rekam Jaya itu ya itu tadi yang ceritain. Emang rekam Jaya kan pengen merekam apa ya masa kejayaan di Kota Malang terutamanya. Oke. Kejayaan kan nggak harus yang dulu kan. Sekarang pun mungkin nanti kedepannya bisa jaya kita nggak tahu kan. Nah. Ya kita pengennya sih merekam itu semua, merayakan musik itu semua sih, merekam Jaya. Terus rekam juga, rekam kan kalau di bahasa Inggris kan record ya. Record store rekam Jaya, wah masuk rekam Jaya. Jadi membudayakan bahasa Indonesia juga ya? Apa Ya namanya? karena paling nggak bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia. Oke. Jadi kalau untuk distribusi yang masuk ke toko rekam Jaya gimana dari kaset-kaset nih semua? Apa ada kerjasama juga dengan label-label? Ada kerjasama kayak Mas Sama kan sebelumnya ada kerjasama sama beberapa label, salah satunya juga The Major, jadi jaringan distribusi The Major di Malang. Terus kalau yang lainnya kalau Mas Halu kan juga ngejalanin label, terus sebelumnya juga ikut terlibat di Hot Hand yang punya toko Hot Hand ya, itu juga udah pernah distribusi sama band-band yang pernah titip itu. Terus akhirnya sama aku juga pernah kerja di Reka Record, kalau pernah dengar Reka Record itu. Ya jadi buka toko ini juga nggak langsung dari awal nol, enggak sih, udah dulunya Oh berarti biasanya udah ada, cuman akhirnya ini lebih jadi apa ya, kesatuan antara ya tinggal nerusin aja ya, jadi langsung bleng jadi kayak gini. Ya tapi masih tetap belajar terus. Oke, jadi ini berdiri udah dari bulan Oktober tahun lalu ya? November. Oh November akhir tahun lalu. Gila, jadi koleksinya cukup banyak ya. Tapi yang aku lihat di beberapa segmen kayak lebih dominasi band-band lokal ya. Memang iya, memang konsentrasinya Rekam Jaya emang terutama Malang ya. Ya emang lokal sih, Malang, terutama Malang, tapi juga nggak menutup pintu buat teman-teman dari luar kota untuk distribusin ke sini juga ya, rilisannya ya. Kenalin lah. Tapi ada juga udah mulai ya itu. Apa? Ada nggak beberapa band dari luar yang udah masuk sini? Banyak. Oke. Yang titip dari luar kota. Keren. Buku-buku juga. Itu kalau buku-buku itu gimana man? Maksudnya? Distribusinya tuh dapat dari mana juga? Ya ada dari penerbit langsung. Oh itu kerjasama sama penerbit itu? Ada kayak kemarin dari Pelangi Sastra nerbitin buku tentang ritme kota Malang. Mereka titip di sini. Terus kalau dari Lokananta itu waktu Reka Record sih. Dulu ada penelitian soal Lokananta itu dia titip. Terus Anti Warna ini jin dari Surabaya. Oke. Terus mereka titip. Anti Warna nih. Gimana ya kita ngelihatnya ya? Salah satu Anti Warna dari Surabaya ini mana? Surabaya. Terus ada dari Elevation Record itu yang distribusi lewat Mas Sama, lewat Solid Rock gitu. Jadi gitulah. Terus yang lainnya sih ya second nih. Jadi kalau ngomongin soal second nih, ini kan banyak juga kaset-kaset second. Dan ini dari Mas Udin ya kalau gini-gini rata-rata, dan dari kolega-kolega lain juga ya. Buat orang-orang juga kalau misalnya nitipin kaset mau jualan di sini juga bisa berarti apa gimana? Bisa. Tapi ada sistem kurasinya lah. Oh sistem kurasi. Jadi nggak sembarangan kaset ya. Kamu naro terus bakal bisa dijual nggak juga kayak gitu juga. Enggak. Jadi ada kurasinya, Jadi tetap ada kurasinya. Terus mau kalau titip jual nanti ya kerjasamanya langsung datang ke toko Rekam Jaya aja. Dan pokoknya yang kerjasama berhubungan dengan musik pokoknya nyaman ya. Kayak ini ada kaos-kaos juga. Bisa jadi. Bisa. Ada sistem kurasinya juga kaos gitu. Kalau kaos kebanyakan band sih, merchandise band gitu. Kalau kayak gitu kita nggak kurasi. Kurasi lebih ke rilisan koleksi item sih, use gitu. Kita pasti kurasi. Oke. Begitu. Ini suasananya juga lagi sendu banget ya, sepi banget. Terus sama ada suara gerimis sih terdengar di sini. Man, lalu juga nih kamu ngejual player juga nggak sih buat teman-teman? Misalkan nyari player juga agak sulit sih sekarang. Player apa ini? Ya entah kamu tip, Walkman, vinyl. Ya jual, tapi karena tempatnya segini akhirnya ya jualnya nggak banyak. Jadi kalau ada stok itu ya ada. Walkman itu udah. Oh pasti sebenarnya ada aja ya, cuman Ada. nggak terdisplay di sini. Ya. Gitu ya berarti ya. Tempatnya ya. Samping Dan di sini juga dulu tuh
di bulan Februari kemarin kalau nggak salah ini jadi tempat apa namanya tuh yang Monohero tuh rilis ya dia ya. Oh iya, Monohero rilis album Awake. Dan rencana juga kedepannya bakal bisa kalian dapetin tuh album Monohero di sini ya. Iya. Kan Monohero di situ. Iya. Dengar tuh. Sekarang masih proses, katanya sih lagi proses rampungin CD-nya. Jadi kemarin cuma launching, kita ngobrol tentang album, terus ada pameran artwork yang nanti ada di album itu, di Awake itu, sama live session di dalam toko cuma 3 lagu ya. Kemarin sih konsepnya seperti itu. Tapi rencana ke depan sih emang Rekam Jaya pengennya terlibat di momen-momen bahagia rilis gitu sih. Tapi untuk sementara karena tempatnya dan kita bertetangga kanan kiri, jadi emang harus ada kurasi yang lebih ketat. Meskipun kita pengennya semua band bisa rilis di sini sih, tapi kayaknya belum dulu lah. Mungkin ke depannya ya. Amin. Jadi suatu saat jika toko Rekam Jaya makin besar, Amin. makin enak juga ya. Jadi kayak band-band bisa main. Iya sih kita. Pinnya juga kayak gitu ya. Gitu. Jadi Rekam Jaya emang nggak mematok kalau aku ditanyain Rekam Jaya gitu. Rekam Jaya ini apa sih ngono? Aku ya kadang bingung menjawabnya karena emang apa ya, kita pertama aku Rekam Jaya juga pertama pengarsipan, terus tiba-tiba nerbitin koran, pernah juga nerbitin koran, terus tiba-tiba jadi toko Rekam Jaya distribusi gini. Terus kalau ditanya Rekam Jaya ini apa, aku ya bingung ngono. Yang ya sing penting mesti kita semua merayakan musik, dan apa sih yang bisa dilakukan lewat musik ya dilakukan naik aja. Memperbesar kemungkinan yang selama ini mungkin sama teman-teman wah nggak mungkin bisa kayak gini, tapi ya gini senang-senang aja Dan tetap yakin lah pokoknya ya dengan mimpi kamu di mimpi ini. Gitu. Oh ya Man, dari kamu sendiri berarti ya juga kolektor kaset, kolektor ya berhubungan dengan kaset majalah rilisan fisik gini lah. Itu sejak dari kapan Man? Suka sama perkasetan per inian lah. Pertama ya, suka ya, langsung bener-bener koleksi ya. Memulainya tuh. Baru sih aku malahan justru akhir-akhir SMA gitu. Sebelumnya ya cuma nggak sampai suka harus beli rilisan nggak, tapi sebatas sebatas kalau ada ya wes ada gitu. Tapi kalau mulai mengumpulkan rilisan itu di akhir SMA masuk kuliah itu 2010-an gitu. Terus berarti masih ingat nggak kaset pertama yang kamu beli itu apa? Kaset pertama yang benar baru waktu aku suka ya. Kaset pertama yang aku beli pertama. Kalau aku masih ingat Muse saat itu. Itu zaman SD mana? Kalau zaman SD ya Dewa 19 lah. Oh, Dewa 19. Diberikan orang tua waktu itu Dewa 19. Tapi yang Enros Appetite for Destruction itu posternya Mas ada poster gitu. Iki opo yo mau medeni terus dengerin musiknya ya cuma ngerti nih wah band keras iki enak iki. Gara-gara band keras, musik yang keras itu udah suka langsung gitu. Ya keras ukuran segitu ya, maksudnya bukan ya langsung aku gelem aku diberikan ngerengek kan. Tapi kadang tuh emang gitu Man ya, maksudnya kayak dari misalnya kalau dari lingkungan rumah ya, dari kakak tuh memang penting banget ya, jadi kayak mempengaruhi kita loh dalam hal bermusik juga ya tuh. salah satunya mungkin itu kakak, juga ya, aku orang tuh tua biasanya juga ngerasain hal kayak gitu juga sih dari awal, yang sebelum seneng musik yang berbau-bau Inggris-Inggrisan lah. Dulu tuh awalnya dengerinnya musik kayak Linkin Park gitu Man, pas ya kan pas zaman kita SD tuh kan lagunya kayak gitu, sampai ada tuh dia beli CD Oasis, sampai wah akhirnya suka ya kayak gitu pokoknya. Tapi kalau kamu tuh ya masa pencarian lah ya, masa pencarian, tapi akhirnya udah nemu kan sekarang, musikku tuh di sini. Iya. Tapi kamu termasuk juga gitu nggak Man, kayak kamu punya pilihan jenis musikmu yang kamu banget tuh di genre ini? Apa ya, ada mungkin kayak heavy metal, western rock gitu harus punya lah, apalagi kalau aku suka gitu ya. Ya harus punya lah kayak gitu. Akhirnya ya itu tadi berjalannya waktu, akhirnya seneng rilisan yang tak suka harus beli sampai langsung ada momen kayak gitu. Itu di SMA sih. Di SMA aja. Waktu SMA terakhir itu baru wah itu kalau aku punya musik ini senang harus beli, harus punya. Kalau dulu kan enggak, dulu minta ngerengek ini diberikan ya wes senang, wes ada rilisan ya wes karena enggak sampai harus minta keinginan beli sing koyo apa beli enggak. Tapi baru SMA terakhir.
Ya heavy metal kalau mau soal musik apa aja sih sini yang musik aku tersuka. Tapi kalau heavy metal, terutama heavy metal yang berdistorsi itu kalau aku suka harus Bikin kamu lebih hidup mana? ya enggak, ya tenang aja. Aduh. Kadang ya suka Ah. pop ya. Tapi Hip hop suka. hip hop sempat suka juga. Hip hop lagi dengerin hip hop. Oke. Banyak. Tapi kayak misalnya potong tadi. Turun kemarinnya. Dari kamu sendiri kamu kadang sadar nggak sih? Kak Westafel sih kan. Oh nggak apa-apa ya, karena itu buat tapi cuci tangan, Oh, kan iya, bahaya iya. kan? Pesan ya, pesan pesan sosial nih. ya. Jadi kalau kesini cuci tangan, ya ntar lah kalau corona udah kelar kesini tetap cuci Amin. tangan lah. Amin. Dan kita berharap juga coronanya harus cepet kelar ya, karena Ya. dampaknya parah banget juga buat Corona toko gini gimana nih? sucks. Apa? Sedih juga ya toko jadinya ya. Ya sedih juga ya operasional juga Ah, nyandit. nah, Ya gitu. sedih lah. Tapi Tapi apa? pasti ada banyak sisi sisi positifnya positifnya banyak kayak akhirnya kita bisa lihat teman-teman musisi kolaborasi. Iya. Terus sebenarnya ini juga bisa jadi momen yang selama ini mungkin kita nggak punya waktu karena keluar kerja terus, akhirnya sekarang di rumah bisa punya waktu yang dulu pengen dikerjain. Ya mungkin sisi positifnya itulah. Sama salah satu tuh kayak si band Match ya yang kemarin Hah? Match. Oh iya, barusan rilis. Ya, Ya, bagus bener. tuh videonya Keren, jadi kayak keren. dia itu kan beda kota semua tuh anak-anaknya. Iya. Dan Di kamar itu ya? Iya di kamar. Gila. Barusan rilis. Rekomendasi di YouTube Match ya. Match judulnya apa tuh lupa? Stay Eh, apa gitu ya? Stay Stay Inside. Inside. Ya, Ah. Stay Inside ya judulnya tuh. Bagus banget. Dan saya juga berharap band-band juga banyak yang produktif kayak gitulah band-band. Harus. Karena di masa-masa kayak gini nih daripada kalian diem mending produktifin buat Nah, lagu-lagu benar. baru, materi baru. Jadi ntar saat itu Apalagi mana- menyebar berita-berita negatif mending Nah iya daripada kalian aduh takut corona nih Benar, ntar benar. begini mending udah sibukin diri sendiri buat Semangat. produktif. Ntar corona kelar materi banyak keluaran jadi bagus man, jadi langsung siap. Iya. Baca materi Benar, banyak benar. tuh keren Semangat. kayak gitu. Man, mau tanya lagi man, salah satu rilisan terbaikmu yang pernah kamu beli, rilisan terbaik yang pernah kamu beli dan kamu simpen. Wow, banyak. Setiap rilisan punya cerita sih. Banyak ya. Banyak, Kalau banyak, kasih banyak. 3 pilihan deh, 3 terbaik dalam hidupmu yang kamu beli. Wah ini gila banget nih. Wah mikir aku ini. Apa lah misalnya kayak gitu. Soalnya banyak sing tak pengen yang belum kebeli juga. Maksudnya ya udah banyak yang belum kamu beli ya. Tapi yang udah kamu beli deh. Dan itu terbaik lah, 3 terbaik lah. Oke. The Morning After pertama Another Day Like Today. Ya. benar itu salah satu rilisan Kota Malang. Aku pertama kali ke Malang juga didengerin banyak rekomendasiin ini. Ternyata waktu itu benar-benar sulit banget rilisannya didapat toh. Terus pernah beberapa kali lihat live-nya emang sesuai ekspektasi waktu dengerin MP3 waktu Ya, itu ya. aku setuju teman, dengerin Morning After saat di MP3 dengan live tuh sama banget. Iya, Bersih iya, banget iya. dong mereka mainnya. Meskipun kita dulu aku dulu kan nggak pernah lihat yang pertama, maksudnya udah berganti personil kan. Nah, Tapi terus akhirnya waktu itu ada yang dari drummernya itu dia dapat CD, beberapa CD The Morning After, aku dapat info terus beli langsung dari Mas Mas Oni. Mas Oni ke Berapa, studio. Bang? Berapa? Harga masih normal, harga normal. Berapa dulu emang? Seingatku sekitar 45 50 mungkin sekitar itu. Sekarang udah gila naik ya, ada yang berani bayar mahal buat Ya CD malah Morning kalau After. nemu tuh wah itu keberuntungan. Iya Jadi, sih. Aku sempat satu nyari itu sih, juga satu soalnya. The Morning After itu Terus? CD. Terus yang kedua apa ya? Banyak nih, Bingung ya sih. bingung. Aduh. Saja Makat mungkin pertama apa? Yang album Osaka Jurnal itu punya banyak cerita sih. Aku kenal musik-musik yang di bawah radar dalam masih waktu awal-awal Osaka Jurnal itu nggak tahu istilah skin indie gimana gitu masih belum tahu, dikasih rekomendasi Osaka Jurnal itu, megang kasetnya benar-benar kaset gitu. Sejak saat itu semua udah berubah sih kayak aku ya. Dari itu akhirnya direkomendasiin ini itu dari Osaka Jurnal itu juga satu. Itu salah satu album atau rilisan yang ngebuka wawasan musik kamu juga berarti. Ya salah satu. Wah ada ya musik kayak yang selama ini kita cuma dengerin di TV,
di radio ternyata ada sisi lain di industri musik yang memang ada yang lain gitu waktu itu. Jadi Masaka Jurnal itulah salah satunya. Terus yang ketiga apa ya? Yang ketiga semuanya lah. Semuanya lah ya. Kamar itu ada banyak cerita masing-masing lah. Ya, tapi waktu nonton langsung di gigs ada band Janji iki bandnya apik rek, terus punya rilisannya, ternyata rilisan itu terbatas, terus bandnya buyar banyak, terus bantuin band entah nulisin press release-nya yang dulunya suka pertama, terus dimintain tolong buat press release itu wah suatu bangga juga ya. Ya. Cerita-cerita masing-masing lah, spesial semua. Tapi gila banget ya. Nih di kamarnya Memen koleksinya dia tuh banyak banget. Belum. Tapi aku ngeliat tuh banyak lah dibandingkan saya sendiri sih. Tapi kamu salah satu kolektor yang emang yang buat kita lah atau saya lah itu ngeliat tuh kayak gila sih ini anak nih. Kayak pernah punya pikiran tuh kayak nih dia bakal kalau udah punya rumah tangga dia bangun rumah tuh dari kaset kayak gitu. Bangun rumah dari kaset ya, cita-cita ya. Makanya dari kaset gitu. Jam dari vinil gitu kan. Jadi anak-anaknya kaset banget kamu kan. Aduh. Oh ya Man, salah satu juga nih Man, saat kamu membutuhkan saran bermusik, orang pertama yang kamu hubungi itu siapa Man kira-kira? Saran bermusik? Aku kan nggak bermusik. Dalam ini mencari apa namanya? Lagu-lagu baru kayak gitu. Referensi kamu, ya? Referensi. Ada nggak? Kamu ada mencari kayak pendasar? Ada sih nggak sih musik-musik yang? Kalau aku sih biasanya ke Adin saat itu. Adin yang Savage. Oh, kan tapi beda era, beda cara lah ya. Waktu itu mungkin tahun 2010-an kita masih cari di komputer temen ya. Maksud nanya-nanya ke teman. Jadi terus teman bawa HP Nah, itu loh. ada lagu baru nih. Lagu baru iki terus di setel bareng. Mungkin seperti itu ya. Kalau saat ini? Kalau saat ini kayaknya semua bisa cari sendiri-sendiri sih referensi lagu dari Spotify banyak. Ada dari playlist Spotify juga bisa, dari playlist YouTube bisa, terus dari beberapa banyak artikel yang rekomendasi single baru, apa artikel musik dari band luar. Mungkin sekarang lebih gampang sih, lebih gampang ya. Jadi kalau kayak rekomendasi enggak malah nggak begitu perlu menurut kamu? bukan apa gimana? perlu, maksudnya nggak kayak dulu langsung harus datang ke orang mas minta rekomendasi mungkin kayaknya jarang lah, maksudnya nggak harus seperti itu, paling seperti itu masih ada ya, tapi sekarang eranya udah berubah, jadi banyak tempat apa ruang-ruang untuk mencari rekomendasi lagu sendiri sudah cukup ada. Oke. Dari film juga bisa kan, dari Iya, film. banyak juga film-film tuh. Saya juga sempat karaokean juga tuh, ngebahas itu. Nah, dari karaoke bisa juga. Pakai tema film tuh, maksudnya keren-keren iya juga kan? kan. Entah dari film-film lokal ataupun luar tuh. Jadi sekarang emang udah banyak sih, maksudnya banyak apa ya, banyak tempat-tempat untuk mencari rekomendasi lagu sekarang lebih banyak emang. Lebih mudah ya. Tapi ya seperti itulah, bagus lah pokoknya. Oh ya Man, ini kan udah 22 menit, 23 nih, gila ya. Nggak kerasa ya ngobrol kita, cepet loh Man. Iya. Ya? Ceritain dong pengalaman pribadi kamu, punya nggak pengalaman pribadi? Ya ada sebenarnya, aku tahu juga sih. Soal ini lucu banget pengalaman kamu nih, soal denger ya, itu pernah tinggal di Sarkem saat itu gimana Man? Lapet cok. Nggak apa, pengen tahu aja. Nah, waktu itu itu gila banget sih kamu tidur di daerah prostitusi ya berarti itu ya? Di tempat prostitusi ya saat itu pengalaman gitu gimana ceritanya Man? Ya, dulu kan pengen kuliah di Jogja. Awalnya pengen kuliah di Jogja sebelum akhirnya terdampar di Malang ya? Iya. Gimana tuh Bang? Pengen di Jogja. Cerita di Jogja keren, keren. Terus maksudnya benan seniman di sana semua tuh ya. Jadi dari awal udah nyari itu ya? Dari seni musik, seniman seni. Ya terus gimana? Terus akhirnya datanglah ke Jogja. Aku belum pernah ke Jogja, itu waktu itu belum. Pertama kali ke Jogja nih berarti? Sendirian. Habis gitu. Pagi datang. Nyari hotel paling murah lah. Maksudnya aku udah nyari kuliah nang kene pasti suwe lah, masih lama. Ya habis itu ada hotel murah, aku jalan waktu itu Malioboro, waktu
apa stasiun Malioboro itu? Stasiun Malioboro. Iya, stasiun Malioboro. Itu belum. Iya Malioboro ya. Malioboro kok. Iya, enggak tahu. Malioboro pojok Jaya. Iya, iku lah pokoknya. Ya, iku stasiun apa? Ya itu pokoknya belum belum seperti sekarang lah, udah banyak hotel kan sekarang. Dulu masih banyak angkringan, masih belum turun. Pagi kan ngantuk kan, terus pengennya jangan nyari hotel. Akhirnya ada satu hotel yang nawarin yang punya rumah kebetulan udah tua gitu. Sorry. Tadi keputus. Karena sebenarnya haus sih, akhirnya kita beli minum tadi. Haus mati bang. Keseretan ya? Keseretan bang ngomong tiba-tiba dep kameranya. Sempat shock juga sih, tapi aman lah aman. Man, udah lanjut man. Tadi sampai apa? Gak usah lah ya langsung ke Enggak, tetap lah. Ini topik penting nih. Gue penting ya, penting itu kan penting lah. Biar tahu masa lalu Hilman tuh seperti apa. Ya kan akeh, penceritanya si Aliku sih. Oh nggak apa-apa, ya wis lanjut lah. Tadi gimana tadi? Tadi sama mana? Nyari hotel di daerah Malioboro terus akhirnya dapet kan. Ya akhirnya ditawarin lah 50 ya wis 50 pagi itu. Soalnya aku siang itu ada tes di UPN Veteran pas itu. Terus gitu berangkatlah ke UPN Veteran. Tanya-tanya sana sini, akhirnya naik. Pulang juga tanya-tanya sampai malam itu, gak kerasa loh, udah malam ngono. Balik lah kan ke hotel kan. Habis itu balik ke hotel, lewat tuh, hotelku mana ya, hotel di kan ya. Lali, wis beda wis. Suasana malam sama pagi itu. Jalan juga beda, suasana jalan itu. Iya beda pokoknya. Sampai pada waktu aku ngelewati hotelku, penginapan sih bukan hotel, penginapan itu dipanggil satu orang yang punya itu. Mas, sini hotel di sini. Penginapan di sini. Balik aku, waktu masuk ke ruangan itu wis kaget aku. Kaget gara-gara. Kaget gara-gara. Ya di sofa itu udah banyak cewek gitu kan. Cewek apa emang itu kan? Apa? Ya. Ya. Ya gitu lah. Terus ya wis masuk aja masuk sempat digodain. Terus ya sempat digodain. Digodain gimana? Ditemenin. Apa? Ditemenin. Ya, terus si bungkasnya tapi bilang, "Jangan diganggu iki ya, adek katanya golek kampus, mau cari kuliah." Ya wes akhirnya semenjak saat itu tahu kan kalau aku tinggal di situ. Akhirnya lama-lamaan ya beberapa ada yang kenal gitu, akhirnya nongkrong bareng. Enggak berhubungan. Enggak aneh-aneh. Cuma berhubungan cuma itu maksudnya. Berhubungan tuh Ya kan komunikasi cuma. Komunikasi. Enggak sampai. Tapi shock enggak saat itu pas? Apa? Ya awalnya shock, tapi akhirnya lama-kelamaan tuh cerita kan, ya masa cerita ya sapal apapun lah. Akhirnya ya aku juga sendiri toh, enggak ada temen sama sekali di Jogja waktu itu. Ya akhirnya ngobrol, ya biasa, maksudnya ngobrol aja gitu. Tapi katanya sih saat itu sedih sih ceritanya. Ya kalau itu ada lah, maksudnya mereka juga manusia, juga punya cerita-cerita yang mungkin selama ini nggak banyak dilihat orang gitu. Orang taunya mereka pada seperti itu kan, gitu maksudnya gitu dengan stigma yang paling mungkin banyak negatifnya. Tapi di balik itu ternyata padahal gila sih kehidupannya mereka ya, mereka kayak banyak cerita yang lebih bisa menginspiratif kamu juga, mempengaruhi kamu juga nggak sih satu? Sedikit banyak mempengaruhi pandangan kamu. Iya. Dari sudut pandang kamu melihat. Iya. Gila. Man, gila keras banget hidupnya nih. Anak gila. Aduh. Ya udah man. Udah wes ah. Mau nambahin nggak? Apa? Kamu punya permainan nggak man? Nggak ada ya? Nggak usah kayak gitu ya. Ya. Pokoknya intinya kalau teman-teman mau kerjasama di Rekam Jaya, kalau kalian punya karya yang dalam bentuk fisik dan berhubungan dengan musik terutama, pintu Rekam Jaya terbuka lebar. Hubungi aja di nomor WA 085331045673. Kalau enggak email di rekamjaya@gmail.com, sama follow Instagramnya aja di @tokorekamjaya sama @rekamjaya juga ada. Lalu di Twitter? Di Twitter @rekamjaya. Hubungin semua kanal-kanal narahubung yang ada di media sosial. Kami terbuka sangat lebar. welcome ya. Jadi begitu. Oke guys.
thank you ya. Jaga kesehatan dan terus berkarya. Yup. Thank you man ya. Sukses terus. Nggak boleh. Nggak apa-apa ya. Salaman nggak apa-apa ya. Kita bersih ya. Gini aja ya. Hormat lah ya. Oke, Bray. See you. Talking Eric. Dadah.